Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis sadaqallahul azim wa qala rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah maghrib yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berjamaah kita pada maghrib ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man intaqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua." Jadi barang siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk mencari sedikit ilmu dari siapapun, dari santri, kiai, ustaz, maka ghufira lahu qabla ayyakhtua, sebelum melangkah pun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu mudah-mudahan di samping kita melakukan sholat berjamaah, langkahnya sudah dihitung oleh Allah, dan setelah melakukan sholat berjamaah pada hari ini, malam ini hadir dalam rangka untuk belajar sedikit tentang masalah ilmu agama. Maka ini adalah anugerah dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Kita bisa hadir di sini, walaupun ustadznya ini antara ustadz gadungan, ustadan, bukan ustadz beneran. Kalau ustadz beneran mah kayak pandang, ustadz beneran. Ustadz. Hadirin para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur dan disehatkan, kita bertemu lagi dengan pengajian rutinan ba'da maghrib sebulan sekali. Pada sebelum menjelang libur Ramadan, jadwal ini atau terusan ini di dalam kitab Sapi Tanunaja ini, jadi sebelumnya adalah kalau tidak salah bab tentang masalah jenazah, ya. Jenazah kan benar? Iya. Tentang masalah bab tentang mengurus jenazah. Nah, di sini paslun fi guslil janazah. Jadi satu pasal untuk menjelaskan sedikit atau
pengertian sedikit tentang masalah memandikan jenazah. Cara untuk memandikan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi wa ayyuzila al-qadar min antihi wa ayyuwaddi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan. Jadi di sini tentang masalah memandikan jenazah atau memandikan mayit. Semua orang pasti bakal dipandiin. Sekarang sih alhamdulillah masih sehat-sehat, masih bisa mandi sendiri, masih bisa wudhu sendiri, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita setelah ngejoprak di tempat tidur, nyawa sudah tidak ada, mandi pun sudah tidak bisa, wudhu sudah tidak bisa, manggil orang yang biasa memandikan. Awas, jangan yang tidak biasa. Kalau tidak biasa memandikan, nanti jenazah akan kaget, bangun lagi nanti. Siapa? Ketika bangun lagi nanti yang ada satu orang yang biasa memandikan kaget, lari terbirit-birit, hidup lagi pelan yang biasa. Makanya alhamdulillah di kita ini di BSD grup pemandian jenazah alhamdulillah sudah lengkap, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Alhamdulillah sudah tidak memerlukan manggil orang luar lagi, misalnya Rancat Talas. Ini sudah bisa sendiri, sudah berdikari sekarang, tidak santai-santai saja. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi, sedikit-sedikitnya memandikan jenazah itu adalah menyempurnakan badannya dengan air. Dikit-sedikitnya. Lalu kemudian orang yang suka memandikan jenazah sambil diniatan, nawaitu ada al-ghusli lihadzal mayyiti atau lihadzal janazati lillahi ta'ala. Itu kalau mayitnya bapak-bapak, perempuan, lihadzal mayyiti, ya. Jadi nawaitu ada al-ghusli lihadzal mayyiti. Kalau perempuan khusus bagi perempuan. Nanti kalau bapak-bapak mandiin jenazah perempuan bingung. Waduh, gimana ini, apalagi jenazahnya montok luar biasa. Nantinya khawatir. Makanya ibu juga khusus ibu-ibu, orang jenazah perempuan dimandiin sama bapak-bapak. Oh, pas tetenya gede montok. Yang lama diikunya pasti lulus-lulusnya pelaksi di situ. Makanya lihadzal mayyit nawaitu
ada al-ghusli li hadzal mayyiti lillahi ta'ala, atau pakai pardon lillahi ta'ala. Itu baru ya air tuangkan. Jadi sambil menuangkan air ke si jenazah itu tersebut, sambil mengatakan atau mengucapkan doa bismillahi wa billahi wa bi rasulillahi ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang asal gujubar aja. Jangan asal gujubar nama itu. Ada al-ghusl, ya ada al-mayyiti baru ditolak terus ada tata krama. Ucapkan kalimat doa bismillahi wa billahi wa bi rasulillahi wa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh dibanjur disiram jenazah ke air. Dan jenazah tidak akan kaget nanti. Makanya kalau yang kita biasa pasti hanya sesiram-siramnya saja, doanya tidak ada, niat pun tidak ada. Kata jenazah, mandiin saya, mandiin kambing ini. Saya kan manusia, berbeda dengan kambing. Manusia itu harus dimuliakan. Ketika hidupnya harus kita saling menghormati, dan sesudah meninggal pun harus kita menghormati, menghargai. Jenazah itu ketika kita mandiin jenazah, maka ngegosok-gosoknya pun harus pelan-pelan. Usapnya tuh, bersihinnya pelan-pelan. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Ketika si almarhum atau jenazah itu amal perbuatannya jelek, ketika asal-asalan itu rasanya sakit. Tapi kalau orang yang meninggalnya amalnya soleh, rajin berjamaahnya, pengajiannya rajin, sedekahnya rajin, dan amal ibadah yang lainnya rajin, maka ketika dipandiin pun dia tidak akan merasakan apa-apa. Ketika digotong dari Masjid Al-Mijan, setelah disolatkan dibawa ke Rancatales, kalau orang yang soleh ahli ibadah itu adalah dia berkata, bersegeralah. Dia pengen buru-buru dimasukkan ke lubang lahat. Segeralah. Tetapi kalau jenazahnya dia ahli maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia katakan? Ya wailah, celakalah aku. Mau dibawa kemana aku ini? Semua makhluk mendengarkan, kambing, ayam, semut, apapun makhluk mendengarkan perkataan jenazah, terkecuali manusia yang mengantarkan, baik yang tidak mengantarkan tidak akan pernah mendengar. Kenapa? Kalau bisa mendengar pasti akan kaget mendengar jeritan jenazah yang ahli maksiat. Coba bayangkan, di sepanjang jalan dia digotong dari Masjid Al-Mijan ke Rancatales, panjang jalanlah dia menjerit.
celakalah aku, celakalah aku. Menjerit. Luar biasa. Oh, kalau umat manusia mendengarkan semua itu, pasti pada waktu itu semua orang pada taubat kepada Allah. Berhubung tidak didengarkan, makanya hidup di dunia ini kita dicoba oleh Allah. Siapa yang baik amalnya, siapa yang buruk amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Untuk diuji. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian, maksudnya untuk menguji umat manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Apakah Ahmad Supawi, apakah bapak-bapak? Uji. Pasti. Maka kalau kita sedang diuji, siapa yang baik, siapa yang buruk, ketika kita menanamkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalannya bukan terdahulu tetapi terakhir. Penyesalannya sudah di lubang lahat. Penyesalannya menyesal dulu. Saya tidak pernah mendengarkan perkataan ustaz, perkataan kiai, santri disuruh kebaikan tidak mau, malas, nyesal. Sekarang sih tidak terasa. Nah, nawaitu husna, nawaitu ada al-husna li'adal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Itu ya. Banjur surat dibanjur sambil mengatakan bismillahi wa billahi wa bi rasulillahi wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banjur tadi aqallul husni ta'mimu badanihi bil ma'i. Sedikit-sedikitnya adalah memandikan jenazah, menyempurnakan badannya dengan air. Wa akmaluhu ayang sila sawatihi, sempurnanya itu adalah seluruh dibersihan, hidungnya dibersih, dan terus sempurnakan dengan ada dibersihin. Ustaz, setelah dibandingkan biasanya jenazahnya nggak lepak. Kalau dulu di kampung amben ya di kampung, terus pakai gedebong ininya, gedebong bantal gedebong gitu kan. Kalau di kampung saya masih sekarang masih pakai gedebong. Lalu kemudian setelah dipandi hidrat telentang, bersihin mukanya, ininya, terus ininya bersihin supaya rata, disiram pakai air. Nah, lalu kemudian setelah ini kan pasti dibalik, tidak ininya saja, dibalikin tangan-tangannya. Ya, si jenazah gitu. Ininya supaya kecuci sempurna. Dibalikin sebelah kanan tangannya. Balikin sebelah kanan tangannya itu adalah sambil membaca Ghufranaka ya Rahman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah apa? Kemudian dibalikin itu sebelah kanan. Apa nih? Khususnya tukang mandi.
Nanti kalau itu insya Allah saya tulis nanti di fotokopi ya. Insya Allah. Biar di hafalin doa-doanya. Insya Allah saya tulis nanti fotokopi. Khusus bagi tukang mandi ikan. Dari nawaitu al-musli, kemudian sampai doa menyiram menuangkan air sampai ngebalikin gufronaka ya Rahman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedikit kok. Lanjut ayat siram. Balikin. Setelah itu awas ngebalikinnya jangan kasar. Mentang-mentang ini jenazah kejam tadi. Tuman. Kata yang mandiin tuman. Apa-apapun pelit mau minjem pisau aja tidak dikasih. Apalagi duit. Tuman. Sombong orang. Jangan mentang-mentang jenazah tukang sombong. Tukang diri. Tetap aja harus kita hormati. Pelan jangan membalikin. Setelah ini selesai, ini sudah bersih, disiram dengan air, dibalikin ke kanan-kanan, belak. Kasar, nggak boleh. Mentang-mentang balas dendam, itu tanggung jawab dia. Ya, jadi mengumbah atau menyiram, menuangkan air ke sebelah kanannya itu adalah Gufronaka ya Rahman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Sempurnanya itu membasuh seluruh badannya, dua kemaluannya bersih. Siram dengan air supaya hilang kotoran-kotoran tersebut. Wa ayat luka, ya luka sama. Nah, lalu kemudian disunahkan untuk pakai daun bidara setelah ada juga pakai daun bidara itu doanya. Jadi pakai daun bidara nawaitu ghusla lihadal mayyiti, niat lagi. Setelah dicampur dengan bidara, godong bidara muncak Jawa mah serang godong daun bidara. Nah itu nawaitu ghusla lihadal mayyiti fardholillahi ta'ala. Kalau yang tadi mana waitu ada al-ghusli lihadal mayyiti fardholillahi ta'ala, tapi kalau pakai godong bidara mah nawaitul ghusla aja lihadal mayyiti fardholillahi ta'ala. Kalau perempuan lihadhil mayyitati, itu perempuan, bedanya hanya itu. Hada dengan hadhil mayyitati kalau perempuan, kalau laki-lakinya adalah hadal mayyiti. Gitu. Kalau perempuan mayyitati. Begitu juga dalam menyolatkan. Sholli ala hadzal mayyiti, itu laki-laki. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at raka'atin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayitnya bocah belum balik, bocah cilik, laki-laki sama. Cuman bedanya usolli ala hadzal mayyiti tifli. Pakai tifli. Ya.
Karena bocah, masih bayi, umur 7 tahun misalnya, belum balik. Jadi usolli ala hadzal mayyitit tibli arba'at takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kalau perempuan si bayi yang bocah kecilnya, usolli ala hadzil mayyitati tiblati. Itu perbedaannya, membedakan di antara perempuan dan laki-laki. Kalau bahasa nahunya mah di antaranya mudzakkar dan muannas, perempuan dan atau laki-laki dan perempuan. Rujuknya ke laki-laki ya. Ada perempuan hadhihi. Itu. Ingat kanan apa? Ghufranaka ya Rahman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktunya itu. Perlu. Nah, lalu kemudian setelah kanannya sudah selesai dibanyu, disiram, digosok-gosok, sudah merata dengan air sempurna, sudah baru kemudian bagian kirinya, punggung kiri dan tangan kirinya dibalikin lagi sambil berdoa, ghufranaka ya Rahim. Itu perbedaannya. Yang kanan ya Rahman, yang kiri ya Rahim. Ghufranaka ya Rahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bedanya Rahman dan Rahim. Sudah selesai tuh. Maka wa ayyusabbal ma'a alaihi salasan. Lalu kemudian disiramkannya itu air kepada jenazah 3 kali. Terus ada yang gosok-gosok biasanya kan, ada yang tukang manyur, tukang nuangin air ke jenazah, yang gosok-gosok ada. Ambil dari air yang bersih, dari air dari itu serut. Jadi wa ayyusabbal ma'a alaihi salasan 3 kali. Nah, lalu kemudian selesai mandi, semua sudah merata, sudah ini. Ada yang lupa perut ya, ketika perut nih kan perut itu dianjurkan untuk ditekan sedikit ya, cuci perut, si perut jenazah supaya keluar tai pariknya, kotoran terakhir biasanya dinamakan tai parik, kotoran terakhir. Beda tainya beda, hitam ada tai parik namanya, kotoran terakhir. Ketika dia sakitnya belum sempat untuk mengeluarkan kotoran tersebut, maka terkadang sisa-sisa terakhir dia meninggal, maka dianjurkan untuk di perutnya seret, pelan-pelan seret gitu. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Nah, sambil berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tekan terus, doa menekan terus. Seret keluar misalnya tai parinya. Udah. Apa tadi doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketep. Semua juga kan bisa, gampang mandiin. Cuman saya belum berani. Takut kebersihan ruang jenazah.
Ketika dipandiin, airnya masuk ke hidung kita, habis. Ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tekan. Jangan keras-keras. Pelan. Trot kalau ada keluar, kalau tidak ada berarti bersih. Lalu kemudian selesai itu wudu, diwuduin sunah, ya, wuduin jenazahnya sunah. Jadi nawaitul wudu al masnuna lihadzal mayyiti lillahi ta'ala, sunah diwuduan. Nawaitul wudu al masnuna lihadzal mayyiti, kalau sunnah lillahi ta'ala, mau begitu bisa, mau lillahi ta'ala bisa. Ini sunnah supaya jenazahnya punya wudu. Ketika nanti datang di alam kubur, kalau punya wudu mah rada mendingan. Kata malaikat rahmat, Bakar, saya ingin melihat apa prestasi di dunia. Kalau malaikat rahman kan, sebelum Karnakir datang, malaikat rahman yang datang. Apa disebut malaikat rahman? Itu malaikat rahman yang sangat menyayangi. Dia hanya mengasih tahu bahwa kamu sudah berbeda alam. Dulu kamu bermewah-mewahan di dunia, sekarang kamu beririt-iritan di dalam kubur. Dulu kamu mewah, segala fasilitas kamu ada. Ini sekarang bantal cuma hanya 7, dibuat dari tanah yang disebut gegeluh. Itu hanya cuma bantal kamu. Coba kamu ber-AC, kamar ber-AC, tempat tidur empuk, nyaman, makan kamu pengen apa aja. Tapi sekarang kamu bantalannya dari tanah. Makanya disunahkan ketika kita bikin gegeluh, bantal dari tanah itu dibacakan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wah, tiupin ke gegeluh. Satu lagi, 7 gegeluh. Di sini 3, di sini 2, di sini 2. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wudu nawaitu wudu al-masnuna li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Selesai di wuduan, bungkus. Nah, di sini ada cara membungkusnya. Aqallul kafani saubun ya'umuhu wa akmaluhu lirijali salasul lafaifa. Nah, sedikit-sedikitnya membungkus jenazah, membungkus mayit dengan kain kafan itu ya'umuhu, yang terpenting tertutup. Tertutup aja sih. Terpenting. Apalagi kalau orang yang tidak punya misalnya ya, usaha untuk mendapatkan kain kafan, untuk menyempurnakan kain kafan, untuk membungkusnya susah. Makanya alhamdulillah di BSD ini semuanya, mau yang punya tidak punya, di drop dulu dengan DKM. Ini adalah pekerjaan yang sangat
luar biasa, kebersamaan yang sangat luar biasa. Ketika orang yang tidak punya bisa terlaksana secukupnya dari DKM. Maka orang yang menyumbang, yang infak dari DKM itu mudah-mudahan ikhlas dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua uangnya itu kepakainya bermanfaat yang sangat luar biasa untuk pengurusan jenazah, terutama kain-kain kafan segala macam. Bahkan lubang kubur kan kita harus kuli. Kita kan tidak kuat untuk menggali kubur. Masyarakat BSD mana mungkin kuat? Pacok 2 pacok, cangkul 2 cangkul. Lelah. Ayo. Cari yang biasa, ranca talas udah langganan. Tak. Tinggal beres sekian. Itu alhamdulillah. Pokoknya mah warga BSD mah tidak capek, hanya tinggal kita mengantar jenazah. Kalau kita mau dapat pahala yang sangat luar biasa, ya kalau tidak mau tidak dapat pahala. Apalagi kita sambil menggotong ke sini. Kalau kita pengen pahala besar, mah jangan pakai ambulan dari sini, langsung aja digotong. Pahala besar gantian, serat gantian. Pahala besar, luar biasa. Ya. Lalu kemudian aqalul kafani saubu yaumu, yang penting sempurna. Jadi sesudah dipandiin mau dikapankan juga ada dipindahkan dari tempat mandi, dari keranda ya, dari tempat mandi nih, dari bak mandi pindah seret, mau ditempatkan, disiapkan oleh Pak Is untuk dikain kapankan. Sambil berdoa kita memindahkan jenazah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Membawanya itu sambil dipindahkan sambil membaca syahidallahu annahu, itu apa lagi? Pindah serat, itu kain kaban sudah siap, papasnya, hidungnya ditutup, matanya ditutup, kita dibungkus jadi ikan pepes lele. Bungkus, setelah dibungkus kejam orang yang tukang ngapain, ikat lagi. Sini diikat, sini diikat, ikat. Padahal nggak mungkin jenazah bisa buka sendiri. Tapi ini aturan. Ikat, dasar orang mati diikat sekali. Datang disolatkan. Ikat sudah selesai. Setelah itu sudah selesai, ya, bawa ke masjid, nyolatin jamaah. Sudah habis waktunya, berarti udah 2 menit lagi. Habis. Kita nyambung lagi nanti. Dan kesempatan, mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan bi rahmatika arrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.